Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Pramasta dengan NIM 2095333 untuk kelas sensor. Nah, saya akan menjelaskan tentang tugas pribadi tentang UAS nomor 3, yaitu rancanglah suatu rangkaian aplikasi sensor berdasarkan tugas kelompok untuk dijadikan tugas besar pribadi Anda. Nah, untuk tugas besar pribadi saya akan membuat kontrol kualitas udara pada fasilitas kesehatan rumah sakit. Nah, jadi yang pertama bisa dilihat di sini ada sensor-sensor yang digunakan ada 5 macam, sensor suhu, sensor gas MQ7 untuk karbon monoksida, MQ2 untuk hidrogen, denso sensor yang akan mendeteksi tekanan udara, LDR sensor yang akan mendeteksi partikel atau partikulat, lalu ada sensor oksigen. Nah, untuk sensor suhu di sini akan terhubung ke mikroprosesor Atmega 16 dan lalu ke panel suhu ruangan. Di sini ke segmen-segmen yang akan menjadi panel suhu ruangan akan menampilkan suhu yang sama dengan sensor suhu. Di sini 27 Celcius, harusnya 28. Aduh. Nah, di sini 28 derajat Celcius sesuai dengan sensor suhu. Nah, untuk sensor suhu ini kondisinya ada dua. Sensor suhu ini dia akan diletakkan di tengah ruangan, terutama dalam hal ini adalah ruangan operasi, yang mana ruangan operasi itu punya standar atau threshold suhu yaitu 18 sampai 22 derajat Celcius. Nah, jadi jadi alarm lampunya ini hanya akan aktif apabila suhunya tidak berada di kisaran itu. Jadi jika kurang dari 18 derajat Celcius atau lebih dari 22, jadi kalau kurang dari 12 derajat Celcius akan mengarah ke sini, 22 derajat Celcius ke sini. Apabila berada dalam kondisi ini akan masuk ke rangkaian detektor non inverting, dan lalu di sini dari dua relay ini akan mengaktifkan lampu LED indikator dan juga alarm. Jadi nantinya akan ada lampu indikator merah yang menandakan bahaya dan juga alarm yang menandakan untuk evakuasi segera. Lalu ada piezo sensor, sensor tekanan udara. Sensor ini akan diletakkan pada ruang isolasi positif dan negatif. Jadi dia ada dua kondisi. Untuk ruangan kondisi yang pertama itu positif, maka tekanan udaranya itu harus kurang dari 2,5 PA. Nah, sehingga bisa dibilang ruangan ini berada dalam uh, kondisi udara yang cukup hangat, yang cukup hangat sehingga apabila berada di bawah threshold maka akan mengaktifkan air conditioner untuk mengatur udaranya. Apabila yang bawah itu untuk ruang negatif sehingga kondisi udaranya cukup dingin. Jadi apabila kondisi udaranya naik atau lebih panas dari yang diinginkan, maka akan mengaktifkan filter untuk membuang udara yang tidak diinginkan. Nah, ini untuk filter dari udara dan ini untuk air conditionernya. Nah, lalu masuk ke sensor gas. Nah, di sini ada sensor gas yang akan diletakkan di area boiler untuk karbon monoksida. Dia di area boiler ini. Jadi ada dua kondisi. Yang pertama, sensor gas ini akan mendeteksi kebocoran gas karbon monoksida. Di sini jika karbon monoksidanya kadarnya lebih dari 5%, maka karbon monoksidanya ringan. Nah, apabila karena terdeteksi segini, maka akan masuk ke rangkaian yang ini, masuk ke non-inverting amplifier dengan outputnya 10 volt, lalu ke sini akan mengaktifkan transistor dan memindahkan relay. Nantinya motornya aktif yang menandakan bahwa sistem katup otomatisnya akan aktif. Jika katup otomatisnya akan aktif, maka akan memfilter dari kebocoran gas ini. Nah, apabila kebocoran gasnya lebih dari 20%, maka itu kebocoran yang parah sehingga perlu evakuasi yang akan mengaktifkan LED merah dan juga alarm. Nah, ini untuk area boiler. Lalu untuk ini ruang penyimpanan oksigen, ini diletak untuk sensor gas yang akan mendeteksi kebocoran hidrogen ini yang diletakkan pada ruang penyimpanan oksigen. Ada dua kondisi. Kondisi pertama, jika hidrogennya terdeteksi 1-2%, maka akan ke rangkaian atas yang menandakan kebocoran hidrogen, sehingga diperlukan evakuasi. Alarm akan aktif dan LED merah juga akan aktif. Nah, apabila lebih dari 4% hidrogen yang terdeteksi akan sama-sama berbahayanya, tetapi akan ada ancaman ledakan sehingga akan diperlukan evakuasi segera sehingga alarm akan aktif dan LED merah juga akan aktif. Nah, lanjut ke sensor LDR.
Sensor LDR di sini adalah sensor cahaya yang akan mendeteksi partikulat. Dia akan mengukur partikulat pada ruangan isolasi. Jadi ada tiga kondisi di sini, yaitu jika cahaya yang terdeteksi 50 sampai 100 lux, maka menandakan udara di ruangannya itu bersih, sehingga akan ditandakan dengan lampu LED yang berindikator biru. Nah, apabila 30 sampai 50 lux, udaranya artinya tercemar ringan, akan ditandai dengan LED merah dan juga buzzer. Meskipun tercemar ringan, karena namanya ruangan isolasi, sehingga akan diperlukan evakuasi segera pada ruangan tersebut. Begitu juga jika kurang dari 30 lux, artinya tercemar berat yang juga diperlukan evakuasi segera dengan mengaktifkan alarm. Yang terakhir ada sensor gas yang akan mengukur kadar oksigen. Itu sensor oksigen yang diletakkan di tengah ruangan. Jadi di sini akan diletakkan di ruangan pasien rawat inap. Jadi ada 4 kondisi. Jika kurang dari 19,5% kadar oksigennya artinya sesak napas. Sehat kurang dari 21% itu artinya normal. Lebih dari 23% artinya ada risiko kebakaran. Dan lebih dari 50% artinya berbahaya. Jika kadar oksigennya kurang dari 19% akan masuk ke sini dan mengaktifkan LED kuning. Yang artinya menandakan bahwa pada saat itu terdapat risiko berbahaya sehingga diperlukan penanganan lebih lanjut. Jika kadar oksigennya kurang dari 21%, artinya udah kadar oksigennya normal dan ditandai dengan lampu indikator hijau yang artinya kondisi aman. Apabila kurang dari 2% atau lebih dari 23%, artinya terdapat sebuah risiko berbahaya. Apabila lebih dari 23% dan lebih dari 50%, artinya terdapat kadar risiko berbahaya, sehingga akan kalau 23% menandakan kebakaran, 50% keracunan, sehingga diperlukan evakuasi segera dan alarm di sini akan aktif. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.